Ada meja terbuat dari baja, tidak terlihat ada paku. Sebelum presentasi dibuka, aku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu RD Billy Paranci KMPD yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perbedaan Kalimat, Kalimat Efektif, dan Kalimat Tidak Efektif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Umairoh, dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Afifah Zahra Kairina. Saya Febrina Irawan. Saya Nadila. Saya Naila Sabna Putri. Saya Safa Salsabila. Saya Ceris Mikli Lengkong. Saya Henry Putra Pradana. Saya Mika Ahmad Haikal. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Henry Putra. Pengertian. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Menurut Kraft dalam Suparlan 2014-2139, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan penulis dengan tepat, sehingga pembaca dapat menangkap. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunannya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca ataupun pendengar. Ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat. 1. Kalimat aktif. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. 2. Mengandung pikiran yang utuh. 3. Mengandung satu makna, ide, atau pesan yang jelas. Ciri-ciri kalimat. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat pada tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Penggunaan diksi yang tepat. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. 1. Unsur kalimat yang tidak jelas. 2. Penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat. 3. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan PUEBI. Syarat-syarat kalimat. 1. Terdapat SPOK. 2. Keterhubungan yang jelas. 3. Kesesuaian tata bahasa. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan. 2. Ketegasan. 3. Kehematan. 4. Ketepatan. 5. Ketegasan. Syarat kalimat tidak efektif. 1. Struktur kalimat tidak satu kesatuan. 2. Kalimat tidak sejajar. 3. Kalimat sangat boros. Jenis-jenis kalimat. 1. Berdasarkan jumlah bagian, yaitu tunggal, majemuk, bertingkat, majemuk setara, dan majemuk kompleks. 2. Berdasarkan predikat, yaitu verbal, adjektival, nominal, numerial, dan preposisional. 3. Berdasarkan kandungan, yaitu pernyataan, pertanyaan, perintah, dan seru. Jenis-jenis kalimat efektif. 1. Kalimat langsung, yaitu perkataan langsung dari seseorang yang dibuat menjadi tulisan. Sedangkan kalimat tidak langsung kebalikannya. 2. Kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri satu klausa dan terbentuk dari satu pola. 3. Kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Jenis-jenis kalimat tidak efektif. 1. Kalimat tidak memiliki unsur yang lengkap, seperti kalimat kekurangan subjek, predikat, atau objek. 2. Kalimat mengandung makna ganda, yaitu kalimat yang dapat diinterpretasikan dengan dua atau lebih makna yang berbeda. 3. Kalimat bermakna tidak logis, yaitu kalimat yang mengandung kontradaksi atau kesalahan dalam logika. Selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama, unsur-unsur kalimat dan kalimat tidak efektif, terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. 2. Unsur-unsur kalimat tidak efektif, yaitu yang pertama, tidak adanya subjek atau predikat. 2. Letak predikat, objek, dan keterangan yang tidak sesuai. 3. Ejaan tidak sesuai PWB atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Struktur kalimat terdiri atas 4 komponen struktur tetap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Struktur kalimat efektif menurut Ida Bagus Putra Yasa, struktur kalimat efektif meliputi struktur kalimat umum, struktur kalimat paralel, dan struktur kalimat periodik. Kalimat tidak efektif. Struktur kalimat tidak efektif, kalimatnya tidak memiliki satu kesatuan sehingga sangat sulit untuk dipahami. Kemudian di sini ada contoh kalimat. Yang pertama, saya subjek menyelesaikan predikat, laporan objek kemarin malam keterangan. Yang kedua, kami subjek akan pergi predikat berkemah objek di gunung keterangan. Dan yang ketiga ada ayah subjek bekerja predikat di kantor keterangan. Yang kedua ada contoh kalimat efektif. Pertama, Andi dan Budi bermain bola di lapangan. Yang kedua, uang palsu bisa dicetak dengan diraba, diterawang, dilihat. Dan yang ketiga, Andi kehilangan dompet saat pergi ke pasar. Contoh kalimat tidak efektif. Pertama, bermain bola, Andi dan Budi di lapangan. Yang kedua, uang palsu harus dicetak, diterawang, dilihat, dan diraba. Dan yang ketiga, Andi di pasar hilang dompetnya. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada pada bentuk kalimatnya. Kalimat efektif memiliki bentuk kalimat yang singkat, padat, dan jelas sehingga langsung masuk ke inti. Sedangkan kalimat tidak efektif memiliki bentuk kalimat tidak padat dan bertele-tele. Yang kedua itu ada pada pemahaman pembaca. Kalimat efektif lebih mudah dipahami, sedangkan kalimat tidak efektif menyulitkan pembaca untuk memahaminya. Yang ketiga itu ada pada kelengkapan unsur kalimat. Kalimat efektif lengkap dan eksplisit, sedangkan kalimat tidak efektif tidak lengkap. Yang keempat itu ada pada susunan kalimatnya. Kalimat efektif sangat jelas dan ringkas, sedangkan kalimat tidak efektif rancu dan tidak jelas. Yang terakhir itu ada pada sifat kalimat. Kalimat efektif logis dan juga membuatnya punya makna, sedangkan kalimat tidak efektif tidak logis dan mempunyai susunan asal-asalan. Kesimpulan memiliki 3 sifat. Sifat pertama, kalimat memiliki peranan yang sangat penting. Kejelasan makna, kalimat menjadi kunci keberhasilan komunikasi antara penulis dan pembaca. Dalam komunikasi kalimat yang digunakan harus kalimat yang baik atau efektif. Kedua, kalimat efektif harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara luas, sehingga gagasan itu dapat dipahami secara sama oleh penulis, pembaca, ataupun pendengar. Ketiga, ketidakefektifan kalimat didominasi oleh kesalahan struktur kalimat, penulisan ejaan, dan kesalahan kehematan kata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.